Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani Tandirani dari kelas PBSIC Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum. Apa kabarnya kamu pada hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya ingin membawakan materi mengenai motivasi belajar. Nah, pertama-tama kita harus tahu ya, apa sih itu motivasi belajar? Jadi, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang kemudian penggerak tersebut menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi itu adalah pengertian dari motivasi belajar menurut Sardiman pada tahun 1986. Yang selanjutnya adalah jenis dan sifat motivasi. Yang pertama yaitu jenis motivasi menurut Wirmiati dan Mujiono. Jadi ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi primer, sekunder, dan tersier. Bukan ya, itu mohon pakai pengulangan. Kalau tersier hanya ada dua guys, motivasi primer dan motivasi sekunder. Nah, motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut itu berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Jadi dia berasal dari diri seseorang sendiri. Nah, Darmayadi mengutip pendapat dari MC Dogal bahwa tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan dan perasaan subjektif dan dorongan mencapai kepuasan. Contohnya, ketika seseorang ingin mencari makan, rasa ingin tahu dan sebagainya. Belajar juga itu merupakan sebuah motivasi primer, motivasi untuk belajar, untuk pintar kan, harus belajar kayak gitu. Nah, kedua itu adalah motivasi sekunder. Jadi, motivasi sekunder itu dipelajari ya. Motif ini berkaitan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kuratif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Jadi, motivasi sekunder itu adalah motivasi yang harus dipelajari, sedangkan motivasi primer adalah motivasi yang berasal dari keinginan orang itu sendiri. Jadi selanjutnya adalah sifat motivasi. Ada dua juga ya sifat dari motivasi ini. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang menjadi aktif atau bisa berfungsi, itu nggak perlu ada rangsangan dari luar. Jadi dia ini ya di dalam diri seorang itu sendiri. Karena dalam diri setiap individu itu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Example, mencintaimu. Nah, motivasi ekstrinsik itu adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Jadi dia harus didorong dulu baru dia kemudian mau untuk berusaha gitu. Nah, sebagai contoh, itu seorang ibu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dan harapan akan mendapatkan nilai baik sehingga akan dipuji oleh temannya atau si dia kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip motivasi. Apa aja sih prinsip motivasi itu? Nah, yang pertama yaitu pujian itu lebih efektif daripada hukuman. Jadi kalau dia dipuji ya makin tinggi gairahnya untuk melakukan sesuatu. Terus yang kedua yaitu pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Terus semua pembelajar mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dilaksanakan dari luar. Terus motivasi yang besar erat kaitannya dengan keaktifan belajar kayak gitu. Jadi semakin aktif seorang untuk belajar, maka motivasinya untuk belajar pun akan semakin kuat gitu. Nah, kita kan udah tahu tuh prinsip-prinsip, jenis-jenis kayak gitu. Sekarang kita ke fungsi motivasi. Untuk apa sih motivasi itu? Nah, gini nih, menurut Sardiman pada tahun 2004, long time ago ya, mengemukakan bahwa fungsi motivasi yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Jadi karena adanya motivasi ini, seseorang itu bisa
untuk terdorong untuk berbuat kayak gitu. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Terus yang selanjutnya adalah menentukan arah perbuatan. Jadi kalau nggak ada tujuan, nggak ada motivasi, dia nggak akan tahu kemana sih arah perbuatannya dia. Nah, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Terus menyeleksi perbuatan, dia nggak seenaknya aja buat sesuatu, dia nggak seenaknya aja kayak mahasiswa aksi kayak gitu kan. Dia mungkin punya lah motivasi, hanya mungkin ada yang ikut-ikut kayak gitu. Nah, dia nggak kayak gitu. Jadi dia itu fungsinya untuk menyeleksi perbuatan agar kita nggak teledor, guys, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Kayak example, saya lapar kayak gitu, saya nggak cari minuman tapi saya cari makanan, meskipun minuman dan makanan itu 11-12 ya. Tapi ketika saya haus, saya pasti carinya minuman. Nah, dengan misikan perbuatan-perbuatan yang gak bermanfaat bagi tujuan tersebut kayak gitu. Dan minuman gak mengenyangkan, guys, ya kan? Terus bentuk dan cara menumbuhkan motivasi. Kayak gimana sih biar saya ini bisa termotivasi kah untuk belajar? Nah, caranya itu memberi angka. Kenapa? Anak SD aja, guys, ketika diberikan nilai dia akan termotivasi untuk belajar, apalagi kamu yang udah dewasa kan. Terus hadiah, siapa sih yang gak suka hadiah? Semua orang pasti suka ya. Terus saingan atau kompetisi, seseorang pejuang itu pasti ingin mengalahkan orang-orang di belakangnya. Nah, ini motivasinya bisa kayak gitu. Terus ego involvement, ego diri seseorang. Terus mengetahui hasil, kalau dia lihat hasilnya dia akan termotivasi untuk melakukan itu. Terus kayak tadi lagi, mendapatkan pujian dan terus hukuman. Kalau misalkan dia nggak dapat target sekian, dia akan dihukum kayak gitu. Itu akan membuat seseorang termotivasi juga. Terus hasrat untuk belajar, minat seseorang itu untuk belajar juga bisa loh untuk mempengaruhi kayak gitu. Nah, tujuan yang pasti juga ya. Kalau dia punya tujuan, dia punya target. Example, kamu sekarang mahasiswa S1 kan, kamu pengen jadi mahasiswa S2. It's okay, di sana mimpi kamu ada S2. Jadi kamu nggak boleh bergerak seolah-olah kamu tuh hanya pengen sampai di S1 aja. Jadi kamu memiliki motivasi yang lebih dari teman-teman kamu kayak gitu. Nah, sekian ya video mengenai motivasi belajar hari ini. Semoga buat kamu yang gak termotivasi untuk belajar bisa kembali memiliki motivasi untuk belajar. Karena apa? Belajar itu adalah kunci keberhasilannya kamu. Kalau kamu pengen berhasil, ya it's okay, belajar. Tapi kalau kamu gak mau berhasil, biasa aja. Dadah.